tadi yang disampaikan oleh sahabat Wahyu, ketika ada problem semacam seperti ini, kira-kira kondisinya kan ini kan berubah, sehingga perlu adanya serap aspirasi atau pencarian data kan. Nah, kira-kira dari sahabat Pagi itu apa yang perlu dilakukan oleh pengurus besar ataupun juga pengurus koordinator cabang untuk kemudian segera mencari data itu, ataukah sebenarnya selama ini sudah dilakukan hanya saja dengan metode yang seperti apa, atau yang diketahui oleh sahabat Pagi seperti apa? Dari PKD sampai PP. Iya. Yang saya tahu ya hampir sama ya, mereka melakukan forum-forum webinar, dan juga pernah ada sedikit desakan untuk merumuskan kaderisasi di masa pandemi, dan itu ada produk hukumnya, hasil pleno PP itu yang mengeluarkan terkait dengan kebijakan kaderisasi di masa pandemi. Ya, sepertinya kita juga perlu untuk membaca itu, karena saya juga sendiri belum membaca ya. Belum baca. Ya kira-kira. Dan sebenarnya sahabat-sahabat di Rayon juga perlu untuk membaca itu ya. Ya kira-kira secara garis besar isi dari pleno itu ya berkaitan dengan bagaimana kita merumuskan strategi ataupun taktisnya dalam proses maba dan juga PKD ataupun dalam sebuah perusahaan. Itu saja sebenarnya. Namun yang kemudian menjadi garis besar ya kesulitannya adalah bagaimana mengakomodasi kultur di masing-masing cabang. Saya rasa garis besar itulah yang harus diterjemahkan oleh masing-masing cabang. Oke. Kita tadi udah membahas panjang ya terkait kondisi pandemi dan juga secara umum proses kaderisasi yang juga apa yang dilakukan oleh PMI itu. Kira-kira kalau kita membedah proses kaderisasi di PMI itu kan ada 3 proses kaderisasi PMI, yaitu terkait formal, non formal dan informal. Ketika tadi kita ngomong formal, kita maba itu kan masih tetap harus dilakukan secara offline kan ya. Iya. Meskipun juga ada yang semi online, namun tetap pembiayaan harus dilakukan secara langsung. Seperti itu. Ketika kita ngomong non formal, kita bisa melakukan dengan webinar yang tadi ternyata ada positifnya juga ya. Ada positif juga. Kita bisa mendatangkan pemateri dengan jarak jauh, namun dengan kapasitas pemateri yang sangat biasa bisa menginfiltrasi nilai-nilai dan juga sesuatu yang perlu untuk dimiliki oleh kader itu. Namun yang menjadi problem adalah dari sekian kita bahas tadi, ternyata proses kaderisasi yang informal. Proses kaderisasi informal ini ternyata saat kita ada kelonggaran atau new normal, kita bisa tambah sulam. Namun ada juga banyak mahasiswa atau anggota PMI yang ternyata belum bisa mendapatkan izin oleh orang tua karena kekhawatiran gitu kan. Nah, kira-kira yang perlu untuk dilakukan oleh pengurus rayon yang itu bersinggungan langsung dengan maba atau dengan anggota, itu kira-kira treatmentnya itu seperti apa? Ataukah harus diteleponin satu-satu, ataukah harus gimana gitu? Menurut sahabat Wahyu gimana yang sekiranya perlu diinikan ya, meskipun sahabat Wahyu pada masa itu belum ada yang namanya pandemi kan kira-kira. Sebetulnya memang ini ya, itu tantangan menurut saya. Itu tantangan terberat hari ini. Tantangan terberat proses kaderisasi hari ini. Kenapa? Karena ketika kita berbicara orang tua, sebelum kita pada tataran kita berani berbicara, kita kan harus memiliki sebuah saya membahasakan itu sebuah pemahaman dan semangat untuk melakukan itu. Maksudnya gini, ketika kita berbicara berbasis di PMI, kan saya untuk meyakinkan orang tua dulu, saya kan harus memahami dulu. Memahami PMI itu seperti apa, terus caranya PMI bergerak itu seperti apa, caranya apa, nilai-nilainya PMI lah terutama. Nah, ketika saya sudah memahami itu dan saya mau melakukan, dan ternyata orang tua
bahasanya itu lebih ngasih saran kita udahlah di rumah aja. Nah, pada proses itu kita kan bisa memberikan sebuah pengertian. Nah, di sini ketika kita berbicara masalah sahabat-sahabat yang masih baru, apalagi masih belum tertanam dengan baik nilai-nilai itu, ini juga bakal menjadi kesusahan bagi pengurus rayon. Makanya kalau menurut saya ini perlu kerja secara kolektif. Maksudnya di sini yang menjadi ujung tombak itu bukan hanya pengurus. Memang iya, yang bersinggungan langsung itu pengurus rayon. Kira-kira secara taktisnya, Iya. secara taktisnya kira-kira seperti apa itu? Kalau secara taktis, ya pengurus rayon itu tetap berikhtiarnya melakukan apa yang bisa dilakukan. Misalnya chatting, telepon, ya itu tetap harus dilakukan. Tapi ketika memang itu ada kebuntuan, kalau berbicara rayon, komisariat di sini juga harus turun mendampingi. Kalau misal itu juga terjadi kebuntuan, cabang harus juga turun. Jadi bahasanya ketika pengurus rayon ini buntu, itu ada yang mendampingi dari level kepengurusan di atasnya. Jadi ya memang apa yang bisa dilakukan ya harus dilakukan. Tapi ketika itu buntu, nah disinilah peran komisariat atau cabang untuk terus memompa semangat dari kepengurusan rayon. Karena kenapa kok harus seperti itu? Karena pengurus rayon itu kan juga perlu dikuatkan secara mental. Iya, secara mental kepengurusan rayon itu juga perlu dikuatkan. Nah, jadi itu sih menurut saya, sahabat, untuk secara taktis. Karena memang nggak bisa. Menurut sepemahaman saya, sepenglihatan saya, kalau orang tidak memiliki pemahaman dan bahwa pemahaman yang lebih akhirnya menimbulkan semangat untuk saya itu pengen berproses di PMI. Ya, ketika ada saran dari orang tua lebih baik di rumah saja dan sebagainya, itu ya udah bakal tetap seperti itu. Nah, itulah makanya saya tadi bilang proses menurut saya yang taktis adalah pengurus tetap melakukan apa yang dilakukan, peran komisariat dan cabang untuk menguatkan mental pengurus gitu, mental pengurusnya. Karena di sini yang diserang bukan fisik lagi, karena mental. Karena kita juga, menurut saya, sepenglihatan saya sekarang, kepengurusan rayon pada fase ini terkadang juga mentalnya kan naik turun. Kenapa sih saya sudah melakukan ini nggak ada yang datang? Kita sudah melakukan acara, mengonsep acara yang seperti ini, ternyata yang datang 1-2. Nah, itu kan perlu dikuatkan lagi. Oke. Itu sih kalau saran dari saya. Ya, menarik, dan itu sepertinya juga perlu untuk diperhatikan oleh sahabat-sahabat pengurus komisariat dan pengurus rayon. Namun ketika membahas itu juga, kira-kira sepengetahuannya sahabat Fakih, dari apa yang dikeluarkan oleh pengurus PP itu sudah cukup membahas itu nggak secara karakterisasi informalnya tadi itu, ataukah ada rekomendasi yang tertulis di sini yang perlu untuk dilakukan oleh pengurus rayon? Ya, saya rasa secara garis besar yang menjadi sebuah hal yang unik adalah kultur. Saya sahabat Fikri dan sahabat Wahyu pernah mengalami di masa ketika ada sambut maba ketika di Gedung Sutarjo. Nah, kan mereka adalah seorang siswa yang bingung dalam urusan administratif, dia harus belajar mandiri, maka budaya yang kita bangun adalah kita hadir di sana. Kan sebenarnya esensinya hablum minannas saja kalau tujuan kita kan menolong, gitu kan. Nah, sama, saya rasa konteks itu bisa dikaitkan dengan konteks bagaimana kita melakukan pengkaderan secara kultur di masa pandemi. Apa yang kemudian menjadi itikat kita? Ya sama, hablum minannas dalam konteks di masa pandemi. Saya berkeyakinan
siswa-siswa hari ini yang menjadi mahasiswa itu problem utamanya adalah masa transisi mereka. Ini berarti bicara terkait ini ya, konten bahasan ya kira-kira ya. Iya, Jadi, kita langsung konten bahasan, bahas lalu kan taktisnya seperti apa. Jadi sahabat-sahabat pengurus itu juga harus tahu apa yang menjadi keresahan mahasiswa di masa pandemi, iya. kira-kira seperti itu. Nah, kalau mereka itu masih hadir di kampus, perkuliahan itu normal, mereka memiliki sekawan yang secara langsung itu berjuang bersama. Mereka juga memiliki mentor tiap kakak-kakak tingkatnya yang bisa ditanyakan. Nah, intinya adalah mereka dihadapkan pada masa transisi dan juga masa penyesuaian kultur dan masa pendewasaan selama menjalani 1 semester ini. Nah, maka PMII hadir di sana dalam kerangka adalah menolong bagaimana menjadi mahasiswa baru di masa pandemi, kira-kira seperti itu. Baik dalam aspek manajemen dia menjalani seorang diri jadi mahasiswa di masa pandemi, baik tugas, kuliah, dan juga pandangan-pandangan terkait dengan kampus ini sebenarnya apa sih, lalu membentuk karakter mereka itu kan harus dilakukan secara langsung. Bagaimana kita bisa bertransisi tapi karakternya tidak dibentuk, maka PMI hadir di sini menawarkan nilai-nilai, lalu menawarkan pertolongan, lalu memberikan masukan-masukan secara pengalaman, maka itu menjadi budaya kultur. Nah, ketika itu terjadi, maka itu nantinya akan berimplikasi bahwa PMII hadir dan juga melakukan proses pengkaderan di sana. Sehingga nanti kan kalau saya lihat secara taktis di rayon-rayon, diadakanlah webinar. Nah, siapa yang kemudian mengisi? Ya orang-orang yang dicitrakan, misal dia hari ini berproses di IPTA, ataupun dicitrakan dia adalah salah satu pengurus rayon komisariat. Intinya dia background PMI lah, dan dikenalkan nih PMI seperti apa. Saat taktis seperti itu, lalu dikonsolidir di grup. Nah itu kan sudah budaya-budaya lalu. Cuman ini bedanya adalah pada masa pandemi. Lalu pada proses mendekati mapaba barulah dipastikan. Nah, kemudian yang tidak diizinkan seperti apa ya kan? Karena ini wilayah yang tidak bisa kita jamah sebenarnya. Kalau sudah berkaitan dengan restu orang tua, maka alternatif yang bisa dilakukan, dia tetap dinyamankan, tetap dilakukan sebuah hubungan dengan kita, ya kita dalam kerangka membantu dan juga memberikan sebuah contoh juga secara pengalaman. Nah, sehingga nanti pada proses mereka akan nyaman dan niat kita juga baik, ya mereka akan mapabah sendiri pada masanya. Artinya sahabat-sahabat pengurus rayon itu perlu untuk kemudian riset saat ini, memulai riset kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan mahasiswa saat ini di masa pandemi ya, kira-kira seperti itu. Terus kemudian tadi juga ada sedikit hal menarik ini, apa ya, pola komunikasi. Kalau kita ketika kita masih offline, itu kan kita bisa tiba-tiba entah karena satu kelompok ospek atau karena satu kelas, atau kita bisa jadi kelompok-kelompok pertemanan gitu kan. Dan sebenarnya kira-kira karena ini nggak ada narasumber yang mengalami itu ya, kira-kira gimana sih teman-teman mahasiswa baru, apakah hingga sampai saat ini mereka nggak punya teman? Kan nggak mungkin juga, kira-kira seperti itu ya. Apakah gimana mereka mencari temannya itu kan juga perlu untuk dicari tahu kan ya, kira-kira pola komunikasi dan membentuk kelompok-kelompok itu perlu untuk dicari tahu oleh pengurus rayon kan, sehingga pengurus rayon itu bisa juga melihat simpul-simpul yang perlu untuk ini kan, itu siapa ya sosok-sosok kan. Kan pasti kalau kita sebelum ketika offline itu kan pasti ada salah satu orang yang menonjol di satu kelas atau di angkatan, kira-kira seperti itu. Dan ini juga saya juga sebenarnya nggak tahu. Sahabat Wahyu mungkin tahu kira-kira seperti apa sih polanya yang terjadi gitu. Ya kalau sepemahaman saya yang saya amati, misal ada saudara saya yang baru masuk juga kan. Oh ada juga. Ya ada juga ya. Kalau ini versi dari saudara saya ya, menuturkan bahwasanya ya aneh. Dalam artian aneh gitu. Kita diskusi tanpa bertemu, kayak ada feel yang hilang.
Iya. Nah, itu sendiri memang juga dialami oleh mahasiswa 2020. Nah, maka dari itu sebetulnya terlepas dari itu ya, sahabat Fikri ya. Ini kan kalau saya mengartikan kalau objek sama subjek, mahasiswa baru di sini adalah objeknya, ya kan. Yang lebih penting adalah bagaimana subjek, ngomong PMI atau baik pengurus rayon, komisariat itu menghampiri objeknya. Itu yang menurut saya terpenting, dan ini menurut saya menjadi sebuah menurut saya ya sahabat, menjadi sebuah PR dan seharusnya dilakukan perapatan barisan. Karena ini permasalahan yang penting. Ini proses ngomong berbicara kaderisasi. Jadi kalau memang saya malah kalau di angan-angan saya ya, ini hanya sebuah sudut pandang saya. Misal nih cabang atau komisariat itu melakukan sebuah riset juga. Risetnya apa? Risetnya adalah bagaimana ini? Karena tantangannya terbesar kalau misal tadi berbicara meyakinkan orang tua, kalau tadi ya itu membutuhkan kalau sahabat Fakih bilang tetap melakukan pendekatan-pendekatan, berarti faktanya kalau semisal pada masa normal biasanya kita mencari 20 itu bisa offline, bisa ketemu langsung 20 aja, berbicara meyakinkan orang tua 10 aja itu sudah bagus ya. Nah kalau misal 20 berarti tantangannya kalau online harus 40 dong. Kalau maksudnya iya, karena probabilitas itu untuk berhasil, apalagi kita mau mapaba ya, kan juga sangat kecil. Nantinya jumlah yang kita diinteraksi oleh pengurus rayon itu harus lebih banyak, harus lebih besar untuk mengupayakan keberhasilan yang juga kira-kira tidak jauh berbeda dengan offline ya. Betul. Seperti itu tantangan yang menurut saya kelihatan banget. Karena secara sederhana saja, fakta aja offline 20 ya, itu ini hanya kisaran ya, 20 bisa yakin aja, bisa meyakinkan 10 aja itu sudah bagus. Oke ya, cukup menarik sih sebenarnya. Ini baru terkait pandemi ya. Ini belum lagi ketika ada kasus Omnibus Law gitu kan, yang terus kemudian ramai padahal masa pandemi gitu kan. Itu kan menjadi sebuah fenomena yang sangat penting dalam bicara gerakan mahasiswa, kira-kira seperti itu. Namun di akhir sesi ini terkait dengan pandemi, saya rasa saya juga harus menyimpulkan bahwa sebenarnya perubahan zaman itu menjadi sebuah keniscayaan, dan PMI hingga sampai tahun 2020 ini, dari tahun 1960 terbukti bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman kan, kira-kira seperti itu. Terus kemudian kita berbicara tiga proses kaderisasi ya, berbicara proses kaderisasi non formal itu masih sangat bisa diakomodasi. Cuman kalau ketika bicara informal itu ya, sahabat-sahabat harus mulai banyak riset kira-kira apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu apa, terus kemudian cara yang paling efektif itu bagaimana gitu kan. Dan terus kemudian yang menjadi penting itu dan tidak akan berubah dalam kondisi apapun, sahabat-sahabat harus gigih untuk melakukan proses itu. Terus kemudian ketika berbicara kaderisasi formalnya, ngomong apa ya, karena memang proses pembeatan atau pengukuhan itu memang harus dilakukan secara online, secara offline hingga saat ini ya, kita harus melakukan itu. Saya juga nggak bisa membayangkan sih kalau proses pengukuhan atau proses pembeatan itu dilakukan secara online, kira-kira seperti itu sih ya. Iya. Mungkin cukup seperti itu sih untuk terkait topik masa pandemi kan. Semoga sahabat-sahabat rayon dan pengurus komisariat dan juga seluruh jenjang ini bisa mendapatkan sesuatu yang bisa untuk jadikan bahan evaluasi gitu. Terus kemudian hal yang penting juga di tahun 2020 yaitu ramainya kasus-kasus Omnibus Law terutama, terus kemudian RUU PKS yang hingga saat ini juga nggak
nggak kunjung didok, terus kemudian RUU kefarmasian juga, dan begitu banyak RUU yang banyak rentetan RUU itu nggak eh, nggak hingga saat ini nggak ada keputusan, bahkan ada yang dihapuskan kan, termasuk RUU kefarmasian, dan itu membuat banyak mahasiswa yang terus merasa terpanggil, apalagi omnibus law kan, kira-kira seperti itu. Nah, menurut sahabat Fakih yang masih aktif di cabang gitu kan, kira-kira seperti apa? Apalagi Jember juga termasuk menjadi salah satu kota yang ramai pada waktu itu aksi turun jalan kan.